Selamat datang di channel saya Alpen Room. Ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan topik perundingan Renville dan juga agresi militer Belanda 2. Nah, ini merupakan lanjutan materi kita dari sebelumnya atau video saya sebelumnya, yaitu perundingan Linggarjati dan juga agresi militer Belanda 1. Nah, ini materinya sangat berhubungan sekali ya. Baik anak-anakku sekalian, ini materi sejarah kelas 11, kelompok peminatan. Langsung saja kita masuk ke peta konsep ataupun tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun nanti yang akan kita pelajari di sini adalah ini saja peta konsep pembelajaran kita kali ini. Nanti anak-anak kami akan mampu menganalisis bagaimana perundingan Renville dan juga dampaknya ya. Nah, yang pertama sekali kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, di mana nanti latar belakang daripada perundingan Renville itu di latar belakang ada perjanjian agresi militer Belanda 1, kemudian adanya resolusi PBB atas agresi militer Belanda 1. Kemudian bagaimana proses perundingan daripada Renville itu. Nah, itu nanti akan kita bahas tentang delegasinya siapa saja, isi perundingan atau hasil perundingan apa saja, dampaknya apa, kemudian terjadinya agresi militer Belanda 2 kenapa. Nah, ya. Kemudian apa tujuan daripada agresi militer Belanda 2 itu dan juga apa dampaknya. Nah, setelah terjadi nanti agresi militer Belanda 2 ini, lalu bagaimana reaksi terhadap AMB 2. Nah, itu akan kita bahas nanti, ada reaksinya di sini, ada serangan umum 1 Maret. Nah, itu saja peta konsep. Mari kita ikuti satu persatu. Latar belakang. Adapun latar belakang perundingan Renville ini, saya coba menjelaskan dengan kronologi atau cara berpikir diakronik ya. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, munculnya perundingan Renville ini tentu di latar belakangnya sebuah peristiwa. Nah, jadi kalau latar belakang itu ke belakang ya, mari kita ke belakang ya. Kita lihat apa yang terjadi di belakang. Nah, jadi sebelum munculnya Renville, adanya resolusi PBB. Nah, resolusi PBB ini apa ya? Nah, resolusi PBB ini adalah menghentikan tembak-menembak antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Kemudian kenapa muncul resolusi PBB? Tentu ada peristiwa di belakangnya. Apa itu? Nah, ini dia. Di mana India dan Australia mengajukan PBB ya, mengajukan resolusi kepada Dewan PBB ya. Atas apa? Nah, berarti ada peristiwa sebelumnya, adanya agresi militer Belanda 1. Nah, inilah keterkaitan materi kita ya. Nah, kenapa terjadi agresi militer Belanda 1? Karena perjanjian Linggarjati kemarin tidak lagi diakui ya. Nah, kenapa tidak diakui? Karena Komite Nasional Indonesia dan juga rakyat menolak hasil perundingan tersebut. Nah, inilah yang melatar belakangnya munculnya perjanjian Renville itu ya. Nah, jadi inilah kronologis sejarah itu ya. Kalau kita kronologiskan seperti ini. Setelah dilihat dari hasil perundingan Linggarjati, maka itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Tentu rakyat Indonesia memprotes ya. Nah, kemudian perjanjian Linggarjati tidak lagi diakui sehingga terjadilah perang. Itu nama perangnya adalah agresi militer Belanda 1 ya. Dan lalu bagaimana menghentikan agresi militer Belanda 1 ini? Disitulah nanti India dan juga Australia berperan ya, berperan. Nah, kenapa bisa berperan? Nah, ini nanti ada juga alasannya. India karena kita sudah mengambil hati India pada saat itu, kita mengirimkan 500.000 ton beras ke India ya, membantu India yang sedang kelaparan pada saat itu. Nah, itulah yang diingat oleh India. Kemudian Australia juga alasannya kenapa mereka membantu kita, karena kita pernah membantu para buruh Australia yang terdampar di Kalimantan. Nah, gitu ya. Jadi ini perlu diingat apa peran India dan Australia terhadap dukungan kemerdekaan kita begitu. Nah, kemudian resolusi itu diterima oleh PBB ya. Nah, diterima oleh PBB maka Amerika Serikat nanti berperan. Maka muncullah perjanjian Renville. Nah, kira-kira gitu kronologisnya. Kita lanjut. Nah, kenapa dikatakan kita masuk proses perundingan Renville? Kenapa dikatakan perjanjian Renville? Karena perjanjian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda itu dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat yang diberi nama kapal itu adalah United States Renville. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat proses perundingannya. Bagaimana proses perundingannya seperti ini. Nah, pihak Indonesia itu diwakili oleh Amir Syarifuddin. Nah, karena kemarin ada Linggarjati diwakili oleh Sultan Syahrir, dia sudah dipecat
karena menandatangani perjanjian itu ya, kemudian digantikan Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin mewakili Indonesia, sementara Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Mojo. Nah, Amerika Serikat berperan sebagai penengah ya, yaitu di Perang Graham. Kemudian sebelum perjanjian dilakukan, maka kedua negara atau Indonesia dengan Belanda itu memilih salah satu negara di dunia yang menjadi pendamping mereka dalam perundingan ini. Kita lihat siapa yang dipilih Indonesia. Indonesia memilih Australia, yaitu dipimpin oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang dipimpin oleh Paul van Gelen. Nah, anak-anakku bisa lihat di sini ada 3 negara yang muncul kan gitu ya, ada 3 negara yang muncul. Nah, siapa nih ketiga negara yang muncul ini? Nah, inilah yang disebut dengan istilah Komisi 3 Negara, anak-anakku sekalian ya. Nah, jadi di mana ada Renville, pastilah di situ ada KKN, Komisi 3 Negara. Oke, paham. Belgia tadi adalah mendampingi si Belanda, kemudian Australia mendampingi si Indonesia dan Amerika sebagai penengah. Nah, inilah proses perundingannya ya. Saya kira paham. Kita lanjut. Seperti apa hasilnya ya. Nah, adapun hasil daripada perundingan itu, di mana perundingan itu nanti ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Nah, hasilnya di sini bisa kalian baca. Nah, tetapi pada inti dari perjanjian ini adalah bahwa Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas sebagian Sumatera, sebagian Banten, sebagian Yogyakarta. Nah, tentu itu sangat merugikan rakyat Indonesia. Ataupun boleh dikatakan wilayah Indonesia itu semakin sempit. Nah, di sini banyak dugaan-dugaan rakyat, apakah Amir Syarifuddin menjual sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda kan gitu ya. Nah, kira-kira menurut anak kami apa sih alasan daripada Amir Syarifuddin mau menandatangani ini kan gitu ya. Nah, bisa saja mungkin Amir Syarifuddin tidak mau banyak korban ya kan. Nah, kemudian bisa saja Amir Syarifuddin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia uh, menyelesaikan masalah dengan perundingan begitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia tadi yang saya jelaskan. Nah, inilah yang diakui sebagai wilayah. Kalau ini yang biru ya, boleh kalian lihat yang biru ya, ini dia. Kalau yang biru ini itu mau dikuasai oleh si Belanda ya. Nah, itu dia. Oke, yang merah untuk Indonesia. Oke, saya rasa paham. Kita lanjut. Bagaimana dampak perundingan Renville? Nah, kita lihat. Saya bikin kronologis sejarahnya supaya gampang dipahami. Yang pertama, setelah ditandatangani tanggal 17 Januari 48, perjanjian Renville ditandatangani, tentu respon daripada rakyat Indonesia, politisi, TNI sangat menolak hasil perundingan itu karena wilayah Indonesia semakin sempit. Nah, oleh sebab itu tanggal 18 Desember 1948, perjanjian Renville dibatalkan, ya, tidak lagi diakui. Kemudian terjadilah besok harinya 19 Desember 1948 agresi militer Belanda II. Nah, di sini Belanda tidak lagi main-main, Belanda langsung ingin membubarkan negara Indonesia yang sudah terbentuk, dia ingin menghancurkan ibu kota kita. Jadi yang diserang di sini adalah ibu kota kita, yaitu Yogyakarta. Nah, selanjutnya, setelah ibu kota kita Yogyakarta dikuasai, maka Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda. Nah, disinilah dia sejarahnya bahwa Soekarno itu pernah diasingkan ke Perapat Danau Toba ya, selama kurang lebih 2 tahun. Selama kurang lebih 2 bulan ya. Soekarno diasingkan di Danau Toba di Parapat, kemudian Hatta itu ke Bangka nanti ya. Nah, itu dia. Jadi di sini sebenarnya Belanda menganggap bahwa Indonesia sudah bubar, bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi ya. Nah, dan juga TNI Indonesia mereka anggap sudah tidak berdaya. Nah, itu anggapan mereka pada saat menguasai Yogyakarta. Padahal yang terjadi adalah kita langsung membentuk secara politik yaitu PDRI. Dibentuk PDRI itu singkatan dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, disinilah anakku sejarahnya bahwa ibu kota kita dari Yogyakarta itu langsung dipindahkan ke Bukit Tinggi, ya, Bukit Tinggi. Nah, jadi ini sebenarnya sebagai simbol menunjukkan kepada dunia internasional nantinya bahwa sebenarnya Indonesia itu tidaklah bubar, hanya pindah ibu kota kan gitu ya. Oke, paham? Nah, jadi itulah politik yang dilakukan oleh para tokoh kita dulu. Nah, setelah itu maka tentu rakyat Indonesia berpikir bagaimana merebut kembali ibu kota kita Yogyakarta. Nah, disitulah nanti Jenderal Sudirman menyusun strategi bagaimana menyerang Belanda di Yogyakarta ya. Nah, jadi
Yang ini mari kita bahas, kita masuk ke sini sekarang ya, kita fokus ke sini, serangan umum 1 Maret. Yuk. Nah, jadi setelah kejadian itu maka Jenderal Sudirman langsung mengeluarkan perintah kilat karena kan Soekarno sudah ditangkap, lalu tidak lagi yang memberikan perintah. Nah, jadi di sini Jenderal Sudirman langsung mengambil alih, langsung keluarkan perintah. Perintahnya ini ya, kalian baca saja, ada 3 ya perintahnya. Selanjutnya mereka melakukan strategi. Nah, seperti apa strategi mereka? Nah, strategi Sudirman ini sangat luar biasa ya. Nah, dia membentuk istilahnya pos-pos. Nah, jadi dibentuk pos-pos, satu pos itu terdiri dari beberapa TNI kita nantinya ya untuk diterjunkan ke Yogyakarta ini menyerang, menyusup ya. Oke, kita lanjut. Skema taktik yang digunakan adalah ini dia. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kekuatan Belanda itu terpecah-pecah, tidak berdaya ya. Nah, istilahnya ini dia bisa kalian baca Wingate yang gerakan untuk melakukan penyusupan ke dalam wilayah musuh. Nah, sementara Increase itu dari kata yang artinya membentuk daerah-daerah perlawanan yang tersebar di banyak tempat sehingga kekuatan Belanda terpecah-pecah di daerah perlawanan. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, dalam serangan umum 1 Maret ini anakku sekalian, bahwa TNI kita membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI kita adalah masih memiliki kekuatan ya. Nah, di sini Belanda hancur lebur dalam tempo 6 jam. Ibu kota Yogyakarta kembali kita kuasai. Nah, peristiwa inilah yang sangat dikenang daripada seorang Jenderal Sudirman ya. Nah, oke, baik. Tokoh serangan umum 1 Maret itu dikenal ada 3 tokoh, ada Jenderal Sudirman, ada Soeharto, ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Oke, saya rasa itu materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan di media senya ya. Oke, sebelum saya tutup, saya kasih dulu uji materi. Nah, uji materi nanti ada beberapa soal, coba kalian jawab. Ya, yang pertama bagaimana reaksi daripada rakyat Indonesia terhadap hasil perundingan Rempil. Yang kedua, bagaimana reaksi PBB terhadap agresi militer Belanda II itu. Kemudian yang ketiga,